Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Maria Agustiningsih Bimana Santus, biasa dipanggil Ningsih. Saya dari kelas 11E. Jadi di sini saya akan mempraktikkan teknik dasar dalam melakukan renang. Nah, ada dua teknik dasar yang akan saya praktikkan, yaitu renang gaya bebas dan renang gaya dada. Selamat menyaksikan. Renang gaya bebas atau crawl dalam bahasa Inggris yang berarti merangkak merupakan teknik renang gaya bebas yang dilakukan dengan posisi atau sikap badan telungkup atau menghadap ke permukaan air, yang dikombinasikan dengan gerakan tangan dan gerakan kaki. Yang pertama adalah posisi tubuh. Posisi tubuh saat berenang adalah streamline, yaitu hampir sejajar dengan permukaan air. Tubuh juga harus berputar pada sumbunya. Yang kedua, gerakan tangan. Putaran tangan pada gaya bebas terjadi secara bergantian. Ketika satu tangan melakukan dorongan ke belakang, tangan yang lain bergerak di udara untuk melakukan gerakan memutar seperti mengayuh. Telapak tangan harus menghadap ke bawah ketika menyelam, dan lengan harus sedikit ditekuk. Kekuatan utama berasal dari lengan atas dan bahu, dan gerakan tangan yang tepat membantu mengurangi resistensi air dan meningkatkan kecepatan. Yang ketiga adalah gerakan kaki. Kedua kaki digerakkan ke atas dan ke bawah secara bergantian, tapi harus tetap lurus dan rileks dengan gerakan yang datar dan luas. Yang keempat, putaran kepala. Kepala harus tetap dalam posisi netral dan memutar hanya saat diperlukan untuk mengambil napas. Pernapasan dilakukan saat lengan digerakkan keluar dari air, saat tubuh menjadi miring dan kepala berpaling ke samping. Waktu mengambil napas, perenang bisa memilih untuk menoleh ke kiri atau ke kanan. Renang gaya dada merupakan teknik berenang yang mana posisi tubuh itu seperti merangkak di permukaan air, lalu dikombinasikan dengan gerakan tangan dan gerakan kaki. Renang gaya dada ini disebut juga renang gaya katak, karena gaya ini mirip seperti katak saat berenang. Yang pertama adalah gerakan tangan. Lengan diletakkan lurus di atas kepala dengan kedua telapak tangan yang saling bertemu dan menempel. Kemudian, tarik tangan ke samping kanan dan kiri, tetapi tidak perlu terlalu ke samping. Cukup tarik selebar bahu dan selebihnya tarik ke bawah. Pada fase rotasi ini terjadi dua jenis dorongan, yaitu dorongan bahu keluar atau outward dan dorongan ke dalam atau push. Pada fase outward, tangan membuka ke samping hingga sepanjang garis bahu. Sedangkan pada fase push terjadi setelah tangan terbuka ketika telapak tangan saling bertemu di bawah dagu dan lurus ke depan. Yang kedua adalah posisi kepala. Posisi kepala saat pengambilan nafas terjadi ketika gerakan tangan dan kaki dilakukan secara bergantian. Pengambilan nafas terjadi setelah satu kali gerak kaki dan satu kali gerak tangan. Kemudian dilanjutkan dengan dorongan kepala ke atas permukaan air untuk mengambil nafas. Yang ketiga adalah gerakan kaki. Posisi ini dilakukan dengan menarik kedua tungkai kaki bagian bawah hingga mendekati pinggul. Lalu pergelangan kaki diputar mengarah keluar dan melakukan gerakan mendorong ke belakang. Gerakan kaki diakhiri dengan menendang atau merapatkan kedua kaki yang dipertemukan lurus ke belakang. Masih dalam posisi kaki lurus, kemudian kaki dirapatkan sampai telapak kaki kiri dan kanan agak bersentuhan untuk menahan gaya dorong.